Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Profil yang dibentuk ini adalah untuk mensosialisasikan Pondok Lirboyo sehingga akan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat dan simpatisan Pondok Pesantren Lirboyo. Yang tujuan utamanya adalah ikut serta masyarakat mendukung dan mendoakan supaya Pondok Pesantren Lirboyo tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para sesepuh-sesepuh Pondok Lirboyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah pesantren yang telah berhasil mempertahankan pendidikan salafnya hingga di usianya yang ke-100 tahun. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai muda bernama Kiai Manap pada tahun 1910 Miladiah. Pondok Pesantren Lirboyo terletak kurang lebih 2,5 km arah barat laut Masjid Agung Kota Kediri. Lirboyo adalah suatu nama kampung sebenarnya itu. Kemudian nama kampung Lirboyo dinamakan Pondok Pesantren Lirboyo, juga nama Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Lirboyo ini didirikan kurang lebih tahun 1910. Kiai Manap, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Karim ini, lahir pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1954. Nama beliau akhirnya diabadikan sebagai nama jalan di mana pesantren ini berdiri, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Karim, Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sebelum adanya pondok pesantren, Desa Lirboyo merupakan tanah wingit dan juga dikenal sebagai sarang perampok. Lirboyo itu masih gelap gulita, belum ada apa-apa. Namun, setelah kedatangan Kiai Haji Abdul Karim dan beberapa santri beliau, Lirboyo tampak bersinar, bagaikan intan di tengah lumpur yang banyak dicari. Asalnya begini, Mbah Abdul Karim sedangnya mondok di Bangkalan, ini oleh Mbah Kiai Khalil disuruh pulang. Kang ilmu gue sentek, gue mulia. Maka beliau bertekad untuk mondok di tempatnya Mbah Kiai Hasyim. Itu selama kurang lebih 5 tahun di Tebireng. Setelah di Tebireng, yang namanya Mbah Kiai Soleh Banjarmati, setelah beliau berziarah ke Madura, beliau bincang-bincang kalau Kiai Soleh itu punya putri yang sudah masanya berumah tangga oleh Mbah Kiai Khalil. Oh iya Kang,
Enek santri saiki kira-kira nek Tebireng nggone Kiai Hasim. Wis kono paranono PN mantu nek cocok. Akhirnya Mbak Kiai Soleh datang ke Tebireng, nanyakan mana Kiai mantu saya. Tunjukkan bagi Abdul Karim, akhirnya diakati langsung. Dan bagi diboyong ke Banjarmati, kalau tidak salah itu bersama dengan 4 santri kalau tidak salah. Lah, Kiai Soleh itu berkali-kali didatangi oleh kepala desa Lirboyo. Yang kepala desa Lirboyo itu adalah ditugas dari Keraton Solo. Mbok iya to Kiai nek jenengan niku nggadah putra-putra napa santri-santri dipun salapaken teng Lirboyo. Mangke kersane ngisi. Lirboyo kersane ngaos. Akhirnya oleh Mbah Kiai didatangi di Istikharoi. Diambil alih tanahnya. Kemudian tanahnya dibau. Baunya kok wangi. Akhirnya walaupun belum ada apa-apa di sini, akhirnya Mbah Kiai Abdul Karim dibuatkan gubuk. Besoknya Mbah Kiai Abdul Karim dibawa sini dengan diberikan nasi itu 1 ceting, dengan lauk pauknya secukupnya. Kemudian 3 hari mbahnya disusulkan ke sini. Lah Mbah Manap waktu itu sudah ada santri yang ikut ngaji di sana. Kalau tidak 2 ya 4. Lah mulai saat itulah Lirboyo dimulai seperti itu. Mbah Abdul Karim pertama kali berada di Lirboyo itu memang betul-betul berjuang mati-matian. Terutama dengan sendirian Mbah Abdul Karim itu. Jadi demikian cerita berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Pembelajaran di Pondok Pesantren Lirboyo bermula dari sistem pembelajaran yang sederhana, berupa pengajian sorokan, din dalem, dan masjid yang sederhana pula. Namun ternyata mampu menghasilkan santri-santri yang militan dan berkualitas yang mengundang kekaguman masyarakat. Terus berjalan dengan pakai pengajian saja. Jadi Mbah Kiai waktu itu belum ada sekolah, jadi pengajian dengan mempergiat riyadoh kalau malam dan diajar akhlakul karimah sampai syariat pada waktu siang diberikan kepada semua para santri. Dari sistem ini kemudian berkembang ke sistem klasikal, mengingat jumlah santri yang banyak dan berkemampuan berbeda. Setelah santri banyak, sebagian daripada santri itu berpikir, kalau santri yang sekian banyaknya itu semua hanya mengandalkan ngaji kepada Mbah Kiai, padahal banyak santri yang masih kecil yang belum bisa membaca, kalau ikut ngaji Mbah Kiai nggak nutut. Maka kita harus mengadakan pengajian secara sekolah. Madrasah itu sudah akhir. Tahun 31. Sebelum tahun 31 itu didirikan 2 kali tapi tidak bisa berjalan. Pas abahnya Gus Maksum, Mbah Kiai Jauhari, itu sudah berada di Lirboyo. Beliau ikut memegang tampuk pemerintahan pondok pesantren. Nah, beliau coba didirikan lagi sekolah itu. Akhirnya didirikan lagi sekolah, berjalan beberapa bulan, kebetulan pas ada santri dari Lirboyo yang dari Tebireng, yang beliau pindah ke Lirboyo ngaji di sana yang bernama Kiai Fakih. Akhirnya pada tahun 31, ini saya datang sini kepada Mbah Kiai Fakih. Mbah Kiai Fakih tamat dari Tebireng. Sampai di sini Mbah Kiai Fakih beneran Kang, iki bocah-bocah gurung iso nulis. Bocah sing gurung iso nulis ora ono nulis. Ora disuruh bangun madrasah. Ya mulai itulah. Sehingga setelah Mbah Kiai Abdul Karim melihat bahwasanya madrasah itu manfaatnya besar, beliau menulis dengan tulisan tangan sendiri. Beliau mengatakan santri sing durung bisa maca, durung bisa nulis, wajib melu sekolah. Kemudian pada
kalau tidak salah itu 42 apa 43 zaman Jepang itu. Nah, Mbah Zamroh itu pulang dari Termas ke Lirboyo. Hasil yang dibawa dari Termas yaitu masalah musyawarah dan masalah kaidah sorfiyah. Jadi yang membawa musyawarah sampai sekarang ada musyawarah itu Mbah Zamroh hasil daripada Termas. Terus alhamdulillah sekolah berjalan seperti sekarang. Dalam mengelola pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim dibantu oleh dua menantu beliau, yakni Kiai Haji Marzuki Dahlan yang lahir pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1975, dan Kiai Haji Makhrus Ali yang lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1985. Setelah itu, pondok pesantren Lirboyo menjadi lebih agung dan anggun dengan bangunan masjid berpintu 9. Sarana belajar dan kamar santri yang semula sederhana mulai diatur lebih representatif, sehingga membantu santri secara psikologis dalam mengembangkan talenta untuk ditumbuh kembangkan lebih maju. Begitu pula manajemen pesantren mulai ditata. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang tertib dan manajemen terarah itu mampu mengundang santri dari berbagai penjuru desa dan kota di Indonesia. Bahkan di negeri jiran pun Lirboyo telah dikenal. Pondok pesantren Lirboyo, santrinya di induk dan unit-unit yang ada, putra maupun putri, tidak kurang daripada 10.000 siswa dan santri. Dari berbagai penjuru tanah air Indonesia yang ada, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya, banyak. Bahkan sekarang ini pun juga ada puluhan anak-anak yang dari Malaysia belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Kegiatan santri tidak hanya mengaji dan bersekolah di Madrasah Hidayatul Muqtadiin saja, tetapi juga ditambah kegiatan ekstra untuk memberi bekal santri ketika mereka kembali ke asah kebolehan berpidato, karya ilmiah dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan jurnalistik seperti Mading Hidayah yang menjadi cikal bakal majalah Mishkat atau media informasi santri dan masyarakat yang kini tersebar ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Sehingga santri mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Berdasarkan visi dan misi, mencetak muslim intelektual yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, serta mampu mentransformasikan ilmu agama. Pondok Pesantren Lirboyo merintis Universitas Islam Tribakti pada tahun 1966, yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Tribakti sejak tahun 1988 dengan Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah. Memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bimbingan dan rujukan dalam bidang agama, Pondok Pesantren Lirboyo membahas masalah-masalah kemasyarakatan secara tuntas. Diawali dengan pembahasan di Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Muqtadiin atau M3HM, hingga Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo atau LBM P2L. Pondok Pesantren Lirboyo juga berperan aktif dalam Bahsul Masail bersama pesantren lain. Hasil Bahsul Masail itu kemudian disampaikan melalui lembaga dakwah Ittihadul Muballighin secara langsung ke masyarakat maupun melalui media massa, di antaranya bekerja sama dengan portal berita, televisi, dan radio. Kita masuk ke fatwa haram mengenai pelurusan atau rebonding rambut nih Pak. Rebonding. Ya, sebenarnya apa sih yang mendasari hal ini menjadi haram gitu Pak? Jadi yang mendasari haram karena menyerupai dengan orang-orang fasik yang itu bukan budaya orang Islam,
bukan budaya kita, yang kita perlu untuk membuat pagar dari golongan kita untuk tidak menyamai kepada budaya-budaya yang dilakukan oleh mereka. Ya, wah itu sudah lama sebetulnya, sudah lama, cuma zaman Mbah Abdul Karim sudah ada, zaman Mbah Maros sudah ada, Mbah Maros sudah ada. Cuma pada waktu itu tidak dirintis yang begitu ya bermakna. Akhir-akhir ini saja, karena masanya sudah seperti itu ya, dikoordinir dan dirintis dengan cara yang baik. Jadi sekarang disebut Safar Ramadan atau Ittihadul Mubalighin sekarang disebutkan. Ini dikirim oleh masyarakat. Sampai sekarang masih berlaku dan terus tiap tahunnya tidak kurang yang dikirimkan ke daerah yang diperlukan tidak kurang dari 1.000 santri. Beberapa tahun kemudian, berdiri Pondok Unit yang turut membantu mensukseskan program pembelajaran di Pondok Induk. Diawali berdirinya Pondok Pesantren Haji Mahrus atau HM pada tahun 1952. Pondok Pesantren Haji Yakub atau HY oleh Kiai Haji Yakub bin Soleh pada tahun 1978. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1985. Pondok Pesantren Putri Tahfidzil Quran oleh Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki pada tahun 1986. Pondok Pesantren Putri HMK oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus pada tahun 1986. Pondok Pesantren HM Putra atau Al-Mahrusiyah oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahrus pada tahun 1988. Pondok Pesantren Darussalam oleh Kiai Haji Ahmad Mahin Toha pada tahun 1993. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin dan Nyai Hajah Aina Ainaul Mardiah pada tahun 1995. Pondok Pesantren HM Antara atau Anak Tahap Remaja Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1996. Madrasah Murattilil Quran oleh Kiai Haji Maftuh Bahsul Birri yang berkembang menjadi Pondok Pesantren Murattilil Quran pada tahun 2009. Program-program yang ada di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kota Kediri adalah program pendidikan Al-Quran dengan memakai Rosam Usmani, pendidikan diniyah dengan mengikuti kurikulum Pondok Pesantren Lirboyo, dan pendidikan formalitas yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Pondok Pesantren HM Antara ini satu pondok yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang memang masih butuh bimbingan secara khusus, berarti anak-anak yang masih dalam tahap remaja. Untuk usia kita tidak membatasi penekanan pendidikan anak-anak ini, terutama di dalam bidang masalah bacaan Al-Quran dan akhlak. Di samping menaungi pondok-pondok unit, Pondok Pesantren Lirboyo juga menaungi pondok-pondok cabang. Di antaranya yang pertama adalah Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang berdiri pada tahun 1989 Masehi. Yang kedua, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang berdiri tahun 1997. Yang ketiga, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang berdiri tahun 2006. Pondok Pesantren Lirboyo ada seperti saya ini sanawiyah dan aliyah formal. Timbul juga di Ar-Risalah juga ada SMP dan SMA. Ini adalah pengembangan daripada Pondok Pesantren Lirboyo
yang dikembangkan oleh unit-unit untuk yaitu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menuntut ilmu-ilmu agama yang ada. Pondok pesantren HM Makrusia bersamaan dengan pondok-pondok pesantren unit yang lain seperti pondok HMK, HM Antara, HY, dan HM Muqtadiat. Jadi ini tidak ada lain adalah satu grup di bawah naungan pondok pesantren induk pondok besar yang mana tidak lain adalah sebagai penampungan anak-anak yang ingin dia sekolah formal dan sekolah diniyah. Dalam konteks untuk menguatkan pondok Lirboyo supaya saling bahu membahu, saling kuat menguatkan, saling mengembangkan. Yang jelas yang penting pondok-pondok unit itu juga afiliasinya ke pondok induk, menguatkan pondok induk. Hingga kini, Lirboyo yang berkembang dengan pesat tidak pernah meninggalkan prinsip utamanya, yaitu pembelajaran secara salafi. Jika pesantren lain telah mencoba menyamakan diri dengan pendidikan formal di bawah naungan suatu departemen atau kementerian pemerintah, maka Lirboyo tetap berpegang teguh dengan kurikulum salafnya yang justru semakin diminati oleh masyarakat luas. Ilmu yang diajarkan, yang pertama kali yang dibawa oleh pendiri itu adalah ilmu, ya ilmu agama itu. Hakikatnya, ya, pewaris yang diberikan kepada sesepuh itu bukan pondok hakikatnya, tapi ilmu. Nah, nanti apa gunanya kita tetap mempertahankan pondok, sedangkan ilmunya tidak kita wariskan. Ini alasannya Lirboyo tidak mau, bukan karena Lirboyo itu benci dengan umum, bukan. Atau benci dengan, tidak mau dengan itu, bukan. Hanya karena ngiman, kalau Lirboyo terjun ke sana pisan, siapa nanti yang seperti Lirboyo itu. Kini, di usianya yang ke-100 tahun, Pondok Pesantren Lirboyo dengan berpedoman kepada prinsip Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Pondok Pesantren Lirboyo senantiasa berusaha mengembangkan kepribadian Rasulullah ke dalam jiwa para santri, membina masyarakat, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pondok Pesantren Lirboyo secara menyeluruh keberadaannya adalah sampai sekarang sudah berusia 100 tahun atau dikatakan 1 abad. Di mana Pondok Pesantren Lirboyo 1 abad ini mengalami beberapa masa-masa yang bermacam-macam. Sedangkan Islam ini yang kuat, Islam yang masih relevan dengan ajaran Islam adalah pesantren. Di harapan saya, Lirboyo itu pelajarannya sudah tinggi, namun bagaimana para santri itu bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Kita mengharapkan kepada seluruh keluarga, khususnya Dzurriyyah dari Mbah Abdul Karim, menegakkan niat, menguatkan niat untuk melaksanakan apa yang telah dibawakan oleh sesepuh kita. Itu kata Mbah Lirboyo nasihatnya, ad-dhamir fid-dhamir. Faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Itu artinya dhamir itu di hati. Jadi tidak usah saya beri inau sunin di candane. Nek wong sing ora ngerti rupanya kan di hati. Jadi tidak perlu kita jadi orang alim. Ini ijtihad Mbah Lirboyo pertama kali dhamir isyarah itu harus dimengerti. Dan pengertian yang langsung dari Allah. Alhamdulillah kami ikut serta bersyukur yang sangat dalam bahwa Lirboyo betul-betul diberi panjang umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa melewati usia 1 abad. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat betul, berkah betul masa depan untuk Pondok Lirboyo. Pesan saya mendalam saya sebagai sama-sama dzurriyyah, sama-sama putra wayah daripada Mbah Abdul Karim,
siapa yang akan menjadi pengasuh, siapa yang akan mengajar di Lirboyo, kami persilahkan siapa saja. Pokoknya yang penting mereka yang istiqomah di pondok pesantren dan beliau sanggup mengajar, ngaji kitab kepada santri-santri, utamanya membimbing jamaah dalam tiap-tiap waktu. Lirboyo, masihkah tebu-tebu berderet manis sepanjang jalan menyambut langkah gamang santri anyar menuju gerbangmu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan bangunan-bangunan bergaya Spanyolan dan pabrik-pabrik yang angkuh? Lirboyo, masihkah mercusuar Petromax sepanjang bambu, setia menunggui para santri bersaharul layali? Ataukah tentunya neon-neon benderang kebiruan yang berjaga kini, seperti bola-bola lampu menggantikan teplok-teplok godaan? Lirboyo, masihkah beberapa santri menghafal i'lal di tengah rerumpun tebu dan senandung matan-matan Alfiah dan Imriti membuai merdu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan lagu-lagu Melayu lewat transistor bawaan teknologi canggih masa kini? Lirboyo, masihkah perdebatan pendalaman dalam halqah-halqah musyawarah menghidupkan malam-malammu penuh semangat dan gairah? Ataukah seperti di mana-mana diskusi-diskusi syarat istilah tanpa kelanjutan dinilai lebih bergengsi dan bergaya? Lirboyo, masihkah santri-santri bersama melakukan salat setiap waktu memburu derajat-derajat ganjaran yang berlipat 27? Ataukah seperti di mana-mana semua orang seperti tak punya waktu memburu saat-saat kesendirian untuk diri sendiri? Lirboyo, masihkah penghuni-penghunimu percaya pada percikan sawab berkah Mbah Mana, Mbah Marzuki, dan Mbah Maharus rahimahumullah? Ataukah seperti di mana-mana itu tidak mempunyai arti apa-apa, kecuali bagi dikenang sesekali dalam upacara haul yang gegap gempita? Lirboyo, masihkah senggotmu terasa berat bagi penimba, ataukah justru lebih berat lagi? Lirboyo, kaifal hal? Bagaimana kabar Gus War, Gus Idris, Gus Imam, Gus Maksum? Lirboyo, di mana-mana kini tersebar Mbah Manap. Di mana-mana kini tersebar Mbah Marzuki. Di mana-mana kini tersebar Mbah Mahrus. Merekalah yang meski dalam ukuran yang lebih kecil, ketika di sini mampu mengalahkan senggotmu. Lirboyo, bagaimana di sini? Lirboyo, aku rindu.